Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 11. Atau mungkin, berpisah adalah bantuan lain untukmu. Cinta, akan dimasukkan ke dalam hatiku. Beberapa hal tidak memiliki batas waktu. Ketika Fang Qiu menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia berseri-seri dan mengangkat tangan ke arah Jiang Miaoyu. Jiang mendapat isyarat dan menjawab sambil tersenyum, lalu, terus bernyanyi. Hele. Kerinduan yang merindukanmu, menyebar sepanjang sinar bulan. Nyanyiannya dengan mulus menggantikannya, sementara iringan seruling tangan Fang Qiu terus berlanjut. Helene, berada di sisimu. Mengamati wajah tersenyummu, mencium ujung bibirmu. Jika cinta adalah ayunan, lalu kau porosku. Tanpa Anda, bagaimana saya melakukan? Para leluhur yang kau katakan padaku. Ketika iringan itu memudar, nyanyian yang luar biasa itu berakhir. Seluruh hadirin memberikan tepuk tangan meriah. Sangat cantik. Pertunjukan yang mereka sajikan di atas panggung bisa dikatakan sempurna. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna untuk pertunjukan. Meskipun tanpa cahaya atau berbagai alat musik, keindahan penampilan mereka hampir tidak ada celah. Jiang Miaoyu. Fang Qiu. Seseorang dari panggung tiba-tiba meneriakkan nama mereka, yang secara instan memicu semangat peniruan massal. Mereka berteriak dalam paduan suara. Jiang Miaoyu. Fang Qiu. Jiang Miaoyu. Fang Qiu. Teriakan itu sangat keras sehingga siswa dari asrama lain di sekitar tidak bisa membantu tetapi menjulurkan kepala mereka untuk melihat apa yang terjadi. Li Qingxi, yang duduk di atas panggung, sekarang tampak cemberut, cukup cemberut. Dia pikir pria di atas panggung seharusnya adalah dia. Orang yang menikmati sorakan dari kerumunan seharusnya adalah dia juga. Orang yang berdiri dengan Jiang Miaoyu sekarang tentu seharusnya dia. Bukan orang yang bernama Fang Qiu. Sekarang, dia menyesal, benar-benar sangat menyesal. Dia seharusnya tidak melakukan pertunjukan dengan Jiang Miaoyu bersama. Seharusnya menikmati tepuk tangan dan mengagumi penampilan dari penonton bersama Jiang Miaoyu bersama. Dia seharusnya tidak duduk di antara penonton, menonton orang lain mendapatkan kehormatan dengan Jiang Miaoyu. Dia memutuskan bahwa lain kali ketika Jiang Miaoyu naik panggung untuk tampil, dia sendiri pasti akan naik ke atas panggung bersamanya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menaruh jari di painya. Pada saat ini, Dekan Fakultas Kedokteran Tiongkok juga menghela nafas lega. Tampaknya tidak ada yang akan menimbulkan masalah lagi. Pertunjukan fantastis seperti itu dilakukan setelah terjadinya pemadaman listrik sudah cukup untuk menghilangkan kemarahan dan kegelisahan para siswa di atas panggung. Terima kasih semuanya. Jiang Miaoyu berteriak kepada hadirin, dan kemudian, berbalik menghadap Fang Qiu dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Fang Qiu." Sama-sama. Fang Qiu tersenyum, berbalik, dan turun dari panggung. Jiang Miaoyu juga tersenyum, membungkuk kepada penonton sebelum turun dari panggung. Melihat mereka pergi, para penonton tidak senang sekarang. Lakukan satu lagi. Lakukan satu lagi. Tangisan yang disinkronkan bahkan lebih keras dan sengit dari sebelumnya. Pada teriakan itu, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu, yang keduanya berada di belakang panggung, kewalahan. Tapi tiba-tiba, lampu-lampu di panggung semuanya hidup. Semua orang ketakutan karenanya. Daya telah pulih. Kemudian, para penonton menjadi semakin gelisah. Fuck. Daya kembali saat pertunjukan berakhir. Apa Anda sedang bercanda? Kamu tetap mematikan atau tidak memberi kami pemadaman sama sekali. Sekarang, pertunjukan terbaik berlalu dalam kegelapan. Itu tidak lucu, kan? Dayanya benar-benar memilih waktu yang tepat untuk datang dan pergi. Duduk di atas panggung, Li Qingxi sangat kesal sekarang. Daya kembali tepat saat pertunjukan selesai. Kenapa kamu tidak datang lebih awal? Jika demikian, tidak akan ada kesempatan bagi Fang Qiu untuk pamer. Atau Daya seharusnya tidak keluar di tempat pertama. Jika demikian, tidak akan ada begitu banyak keributan sama sekali. Sepertinya pemadaman fucking sengaja dirancang untuk Fang Qiu, karena membiarkannya naik ke panggung dan bersinar. Li Qingxi mengepalkan giginya dan memprotes di benaknya. Pada titik ini, pembawa acara bergegas ke atas panggung untuk menjaga situasi tetap terkendali. Dia mengumumkan bahwa mereka harus melanjutkan ke pertunjukan berikutnya. Meskipun semua penonton ingin melihat lebih banyak kinerja Fang Qiu dan Jiang Miaoyu, mengingat bahwa pemain pertunjukan berikutnya sudah di atas panggung, mereka tidak memiliki cara lain selain menerimanya. Di belakang panggung, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu bertukar pandang dan tersenyum, lalu, berpisah dan pergi. Tak satu pun dari mereka meminta informasi kontak yang lain. Gala Festival Pertengahan Musim Gugur dari Sekolah Pengobatan Tiongkok akhirnya berakhir dengan sukses.
Terlepas dari pemadaman yang terjadi di tengah-tengah gala, hampir tidak berdampak pada pertunjukan. Sebaliknya, itu membawa efek yang lebih mengejutkan dan cemerlang. Tidak ada masalah yang terjadi selama gala, dan pertunjukannya cukup bagus. Pejabat sekolah senang, siswa senang, dan itu sudah cukup. Dalam perjalanan kembali, semua siswa mengalami diskusi panas tentang pertunjukan fantastis gala, bahkan menggerakkan tangan dan kaki dengan penuh semangat. Di antara semua diskusi, topik terpanas masih menjadi pertunjukan yang dilakukan oleh Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu, dan nama mereka adalah kata-kata yang paling sering disebutkan dari semua siswa. Karena gala malam ini, BBS dari Universitas Kedokteran Jiangzhong kembali riuh. Meskipun masing-masing sekolah memiliki perayaan mereka dengan cara mereka sendiri, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut diulang tahun demi tahun tanpa inovasi apapun, sebagian besar siswa secara alami tidak terlalu memperhatikan perayaan tersebut. Tapi ketika semua orang berpikir tidak ada yang baru untuk dibicarakan pada hari pertengahan musim gugur tahun ini, di luar dugaan semua orang, pesta selamat datang ditambah gala festival pertengahan musim gugur dari Sekolah Pengobatan Tiongkok diumumkan. Dua topik hangat muncul. Salah satunya adalah, siswa mengirim surat tantangan tepat di gala, memohon untuk mengalami kekalahan. Judul itu diikuti oleh, Merah Kirmisi. Yang lainnya adalah, Suara Alam Tiba. Pasangan sempurna menghadirkan, Helene, yang sempurna. Judul diikuti oleh, Viral, yang lebih cerah dan menarik. Yang satu topik hangat, yang lain topik viral. Ketika siswa dari sekolah lain kembali ke asrama mereka setelah menyelesaikan perayaan dan masuk ke BBS, mereka semua membeku. Karena sejak mereka menggunakan BBS, mereka tidak melihat topik yang ditandai sebagai viral. Selain pos yang mengumumkan bahwa Jiang Miaoyu telah menjadi kampus primadona yang baru diunggah beberapa hari yang lalu, tidak ada topik lain yang ditandai sebagai panas sejak lama. Posting pada bele kampus yang baru diakui itu hanyalah topik panas. Posting tentang seorang siswa yang menegur taipan vulgar yang muncul kemarin hanyalah topik populer. Tapi sekarang, ada posting yang ditandai dengan viral. Apa yang sedang terjadi? Dengan segala macam keraguan, siswa-siswa itu mengklik membuka tulisan berjudul, Suara Alam Tiba, pasangan sempurna menghadirkan, Helene, sempurna. Mereka awalnya mengira itu adalah kisah cinta atau semacamnya, tetapi ternyata itu adalah video klip. Setelah mengklik tombol play dengan rasa ingin tahu yang besar, kekecewaan semua orang, video tidak menunjukkan apa-apa selain kegelapan. Ini adalah topik viral. Benar-benar lelucon. Tepat ketika semua orang akan menutup video, musik yang menyertainya terdengar. Musik yang tidak biasa mencegah semua orang mengklik tombol tutup. Terlebih lagi, mereka bahkan menaikkan volume. Helene, duduk di sisiku. Kerinduan yang merindukanmu, menyebar sepanjang sinar bulan. Lagu itu mengejutkan semua orang hanya dengan dua baris pertama. Itu sangat manis. Seiring musik berlanjut, semua orang menjadi asyik di dalamnya. Mereka semua sungguh-sungguh melihat siapa penyanyi yang menyanyikan lagu itu dengan sangat indah. Dengan suara seperti itu, dia pasti cantik. Cinta, akan dimasukkan ke dalam hatiku. Beberapa hal tidak memiliki batas waktu. Di tengah-tengah lagu, semua orang mengira itu adalah solo seorang gadis. Namun, musiknya tiba-tiba menghilang dan nyanyian seorang anak lelaki muncul. Molly Suci. Nyanyiannya bagus. Sekarang, mereka mengerti apa arti judul itu. Sepasang yang sempurna. Kerja sama keduanya sempurna. Video hanya merekam kinerja, bukan sorak-sorai yang meledak pada akhirnya, jadi mereka tidak tahu siapa penampilnya. Setelah video berakhir, para siswa masih belum merasa puas. Mereka memainkannya lagi sekaligus. Ketika putaran kedua berakhir, mereka masih menginginkan lebih, jadi mereka memainkannya sekali lagi. Mereka tidak bisa berhenti. Mereka tidak berhenti memutar video sampai mereka memutarnya berkali-kali. Dan ada banyak komentar di bawah post. Sangat cantik. Saya memutarnya 7 kali. 9 kali. 6 kali. 9 kali, juga. Apakah ada yang tahu siapa keindahan yang bernyanyi dalam video itu? Itu jelas komentar yang ditulis oleh seorang bocah lelaki. Memohon untuk identitas bocah itu. Gadis-gadis juga meninggalkan banyak komentar seperti itu. Segera, seseorang memberikan informasi yang diinginkan di bawah komentar mereka. Adalah kerugianmu karena kamu tidak melihat pertunjukan langsung. Itu adalah pertunjukan yang dilakukan oleh Jiang Miaoyu dan Fang Qiyu di Gala Festival Pertengahan Musim Gugur Mahasiswa Baru di School of Chinese Medicine. Tidak perlu memperkenalkan Jiang Miaoyu, kan? Keindahan sebagai kampus primadona kami. Adapun Fang Qiyu, tidak tahu secara spesifik. Dia hanya melakukan pertunjukan yang disebut, celadon porselain di gala. Nah,
Apakah Anda ingin tahu bagaimana dia membawakan lagu itu? Seruling tangan. Langsung menghirup udara ke tangannya. Sangat menakjubkan. Anda tidak mendengarnya sendiri. Aku akan memberitahumu, ini benar-benar hebat. Hanya suara-suara alam. Biasanya, saya pikir kinerja seruling tangan Fang Qiyu harus menjadi topik hot. Tapi saya tidak tahu mengapa tidak ada posting terkait. Tidak ada yang merekamnya. Sayang sekali. Tapi bagaimanapun, Helene seharusnya dilakukan oleh Jiang Miaoyu sendirian. Namun, sebelum dia bisa bernyanyi, kekuatannya padam. Bisakah kalian tahan? Saya tidak bisa. Aku percaya kawan laki-laki lain juga tidak tahan dengan itu. Pada saat itu, semua penonton menjadi sangat kesal. Siswa hampir membuat keributan. Untuk menenangkan kemarahan semua orang, primadona kampus Jiang mengusulkan agar dia bisa menyanyikannya tanpa musik. Kemudian, seseorang menyarankan agar Fang Qiyu bisa menemaninya dengan seruling tangannya. Karena itulah mereka membuat pertunjukan bersama. Ini adalah keberuntungan kami bahwa pemadaman listrik terjadi. Kemalangan mungkin menjadi berkah tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana mungkin pertunjukannya begitu indah? Tetapi hal yang paling membuat saya jengkel adalah bahwa Fang Qiyu tidak hanya memainkan seruling tangan yang hebat, tetapi juga bernyanyi dengan sangat indah. Bagaimana mungkin orang seperti itu ada? Dia adalah musuh bersama semua anak laki-laki. Membaca semua komentar, pemahaman muncul pada siswa. Ternyata itu adalah kampus Jiang Prile. Pantas. Yah, sekarang kampus primadona Jiang bahkan lebih sempurna di pikiranku. Saya suka Jiang Miaoyu. Jiang Miaoyu adalah milikku. Kisah cinta antara Bele kampus Jiang dan aku, di sini dihilangkan 10 juta kata. Kampus Bele Jiang akan menjadi ibu dari anak-anakku. Adapun Fang Qiyu, dia hanya dilupakan oleh semua anak laki-laki. Tidak peduli betapa mengesankannya dia, di mata anak-anak lelaki lain, dia hanyalah sebuah bayangan di belakang Bele kampus. Hanya segelintir gadis yang berani memposting komentar seperti, memohon untuk foto Fang Qiyu. Memohon untuk informasi kontak Fang Qiyu. Memohon untuk rekaman pertunjukan Fang Qiyu. Tetapi komentar-komentar itu tersebar di antara semua permintaan lainnya. Hampir tidak ada yang menanggapi mereka, dan tidak ada rekaman yang diposting. Namun, Li Qingxi, yang juga melihat konten di BBS, tampak agak murung. Dia sangat jelas bahwa meskipun beberapa orang menyebutkan Fang Qiyu, mereka yang menggunakan kampus BBS pasti ingat nama Fang Qiyu. Ingat bahwa ada seorang bocah lelaki bernama Fang Qiyu yang bisa mengiringi lagu itu dengan tangannya dan sangat pandai menyanyi. Menjadi selebriti dari Universitas Kedokteran Jiangzhong, bagaimana dia bisa tahan? Setelah keluar dari BBS, Li Qingxi menarik napas dalam-dalam. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi diam. Jiang Miaoyu harus menjadi miliknya. Tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Di BBS. Setelah membaca posting pertama, para siswa mengklik buka yang kedua tentang surat tantangan. Tetapi ketika mereka mengetahui apa yang terjadi melalui deskripsi singkat, semua orang merasa canggung. Mahasiswa baru kecil bernama Chen Chong tampak agak ceroboh. Pikirkan situasinya. Itu adalah gala sekolah. Tetapi anak itu mengeluarkan surat tantangan di hadapan semua orang. Dia secara terang-terangan meminta pertengkaran, bukan? Apa yang dia lakukan sama dengan meminta hukuman kepada pejabat sekolah, kan? Meskipun mereka berpikir Chen Chong bertindak sedikit konyol, mereka juga setuju bahwa karena dia begitu berani untuk berkelahi di depan umum, dia juga sosok yang sangat luar biasa. Selain itu, banyak siswa yang sangat tertarik untuk melihat apakah seseorang akan menerima tantangan dan muncul besok malam. Dan mereka bahkan lebih tertarik pada bagaimana sekolah akan memahami dan menangani kejadian ini. Dengan demikian, banyak siswa yang tidak memiliki kelas besok malam berencana untuk melihatnya. Beberapa bahkan memutuskan untuk tidak mengikuti kelas mereka. Setelah membaca dua posting, semua yang melihat-lihat kampus BBS berbagi perasaan yang sama, ada banyak tokoh luar biasa di antara mahasiswa baru yang direkrut tahun ini. Pertama, ada Bele kampus baru. Kemudian, ada seorang siswa yang berani menggeram kepada seorang Taipan dan memaksanya untuk meminta maaf kepada siswa lain. Sekarang, ada seorang pria yang suka memainkan seruling tangan dan menyanyi, dan seorang anak lelaki yang mengirim surat tantangan di depan semua sekolah. Masing-masing dari mereka cukup mengesankan. Sepertinya mahasiswa baru tahun ini benar-benar tajam. Mendengar hal ini, banyak yang buru-buru membuka daftar peringkat selebritas di kampus BBS dan mengklik kolom tahun pertama. Peringkat itu pasti seperti yang mereka harapkan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 12. 4 teratas adalah 4 seperti yang diharapkan.
Dan indeks populer keempat orang ini bahkan lebih tinggi daripada beberapa orang di kolom mahasiswa 2, hanya kurang dari itu di kolom junior. Indeks populer mereka telah tiba di level ini kurang dari seminggu sejak masa ini dimulai. Ini benar-benar pertama kalinya sejak BBS Universitas Pengobatan Jiangjing Online. Dan mereka tidak tahu bocah keadilan di mata mereka dan Fang Qiyu sebenarnya adalah orang yang sama, yang ingin ditantang oleh Chen Chong. Dan malam ini, kedua topik itu muncul secara langsung atau tidak langsung karena Fang Qiyu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Fang Qiyu. Setelah pesta, ia langsung kembali ke asrama bersama 3 teman sekamarnya. Segera setelah mereka kembali ke asrama, yang tertua ketiga dan keempat tertua mulai membahas gadis asrama mana yang mereka sosialisasikan barusan. Tetapi Fang Qiyu menyalakan komputernya secara langsung dan membeli ekor kuda yang mengambang di internet serta beberapa koin tembaga. Ekor kuda dan koin tembaga. Ambil ekor kuda yang digantung dengan koin tembaga di tempat yang tenang. Amati koin dengan mata dan koin bergerak dengan pikiran. Ini disebut kesuksesan awal. Ini persis metode pelatihan memasuki alam sadar yang ditulis dalam teori Bone Setting. Meskipun dalam teori Bone Setting, itu diperlukan untuk tiba di Friendly Realm terlebih dahulu sebelum pelatihan untuk alam sadar, Fang Qiyu tidak akan menunggu sampai dia tiba di Realm ramah dan kemudian mulai pelatihan untuk alam sadar. Dia ingin melakukan keduanya sekaligus untuk menghemat waktu. Adapun mengapa para leluhur diatur dengan cara itu, ia berspekulasi bahwa mungkin para leluhur takut bahwa generasi selanjutnya akan menempatkan kereta di depan kuda dan memulai pelatihan untuk alam sadar langsung tanpa dasar-dasar. Tapi kasusnya spesial. Dia tidak berencana untuk mengandalkan ini untuk perawatan dan hidup. Tentu saja, dia akan pergi secepat mungkin. Setelah belanja online, Fang Qiyu membaca buku sebentar lalu pulang untuk beristirahat. Tetap saja, dia bangun jam 3 dini hari. Tetapi sebelum dia pergi, dia memperhatikan Chen Chong yang berdiri di belakang pohon di pintu keluar asrama. Tampaknya Chen Chong menunggunya. Fang Qiyu tersenyum sedikit, tetapi tidak memberinya kesempatan. Dia langsung pergi ke atap dan melompat turun dari tempat lain. Kemudian bayangan gelap melintas, menghilang di hutan. Dia datang ke tempat itu lagi di mana dia berkultivasi kemarin, pulau di tengah danau, dan duduk bersila untuk bermeditasi. Tadi malam, ketika dia memainkan seruling tangan, dia tanpa sengaja memasuki Master Realm, yang membuatnya memahami sesuatu di dalam hati. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk peningkatan formal. Pada pukul 5 pagi, Fang Qiyu berjalan kembali ke asrama dengan perasaan segar. Pada saat ini, Chen Chong sudah tidak ada lagi. Fang Qiyu kembali ke kamar, membangunkan 3 orang yang masih tinggal di tempat tidur. Mereka melipat selimut dan merapikan tempat tidur dan kemudian pergi untuk sarapan bersama. Latihan militer pagi berlangsung seperti biasa, langkah angsa. Dan pada sore hari, ia langsung pergi ke latihan parade. Karena besok akan menjadi hari terakhir pelatihan militer dan lusa akan menjadi hari pawai. Waktunya ketat dan tugasnya berat. Jumlah pelatihan militer meningkat secara alami. Pukul 3 sore, matahari yang membakar terasa panas. Semua siswa di kelas 3 bergegas ke tempat teduh dengan perintah, istirahat, oleh guru Bor. Mereka terlalu lelah dan terlalu panas. Itu akan membunuh mereka. Lusa, waktu untuk memeriksa hasil pelatihan militer segera tiba. Semua Master Bor menahan diri untuk berjuang demi perusahaan tingkat lanjut. Jadi jumlah pelatihan meningkat dan persyaratannya lebih ketat pada saat yang sama. Ini benar-benar membuat kelompok siswa kulit putih banyak menderita. Mereka akhirnya menjadi rapuh selama sekolah menengah 3 tahun, tetapi sekarang mereka menanggung banyak kesulitan. Tetapi semua siswa dari kelas 3 tidak punya pilihan selain mengeraskan giginya untuk berjuang. Tentang jumlah pelatihan ini, Chen Chong hanya bisa menanggungnya dengan enggan, tetapi hanya Fang Qiyu yang terlihat seperti biasa. Setelah mengamati Fang Qiyu beberapa kali secara diam-diam, Chen Chong semakin merasa bahwa Fang Qiyu tidak biasa. Untuk cuaca panas dan jumlah pelatihan yang hampir tidak dapat ia tahan, Fang Qiyu benar-benar dapat menanggungnya dan bahkan tampak seperti ia memiliki kekuatan cadangan. Ini membuatnya lebih percaya pada penilaiannya. Itu juga membuatnya terlihat lebih maju ke pertempuran malam ini. Malam ini, dia akan melihat apakah Fang Qiyu akan muncul atau tidak. Surat tantangan disampaikan. Apakah Fang Qiyu muncul atau tidak, dia akan menunggunya sampai jam 12 siang. Selain pengamatan Chen Chong, gadis-gadis di kelas 3 juga diam-diam mendiskusikan Fang Qiyu dan bahkan memandangnya dari waktu ke waktu. Setelah penampilan semalam, kelompok gadis yang baru saja mencapai pubertas ini jelas memiliki perasaan baik terhadap Fang Qiyu, semua diam-diam mengamatinya. Sun Hao mengedip pada Fang Qiyu setelah dia menemukan situasi ini. Fang Qiyu hanya tersenyum.
Saat itu, orang-orang dari formasi kotak di sekitar yang sedang beristirahat berpaling untuk melihat ke satu arah. Anak-anak kelas 3 juga memperhatikan situasi ini dan melihat ke arah ketika yang lain melihat. Tanpa diduga, itu adalah Jiang Miaoyu. Setelah pesta tadi malam, popularitas School Beauty Jiang bahkan lebih gila lagi. Itu langsung naik dari Dewi Sempurna di mata anak laki-laki ke tingkat peri yang cantik. Dan arah yang dituju Jiang Miaoyu adalah kelas 3. Bocah-bocah kelas 3 ini benar-benar bersemangat. Tetapi untuk memberikan kesan yang baik di depan kecantikan sekolah Jiang, mereka semua berusaha untuk menahan kegembiraan dan tampak agak tenang. Di bawah tatapan semua orang, Jiang Miaoyu menghampiri Fang Qiyu dan tersenyum saat mengeluarkan surat dari sakunya. Oh! Anak-anak kelas 3 mengundang keributan bersama. Apa arti surat? Sepucuk surat hanyalah sebuah surat. Tetapi saat ini orang-orang semua menggunakan message dan WeChat, yang berarti surat bukan surat. Surat ini hanya menunjukkan satu hal. Itu surat cinta. Surat cinta. Kecantikan sekolah Jiang mengirim surat cinta kepada Fang Qiyu. Benar-benar peristiwa besar. Dibandingkan dengan anak laki-laki yang ingin menimbulkan masalah, gadis-gadis kelas 3 menggelapkan wajah mereka. Ini adalah... Fang Qiyu berdiri dan bertanya dengan bingung ketika dia melihat surat di tangan Jiang Miaoyu. Jiang Miaoyu bertanya dengan senyum nakal, itu adalah surat cinta. Saya ingin tahu apakah Anda berani mengambilnya atau tidak. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, Fang Qiyu masih merasakan detak jantung yang tiba-tiba. Namun di permukaan, ia tetap tenang dan santai. Oh! Mengetahui itu adalah surat cinta, orang-orang di sekitar membuat ribut lagi, terutama Sun Hao tertua ketiga yang melakukannya lebih keras. Yang... Fang Qiyu memandang Jiang Miaoyu dan bertanya dengan tenang seperti biasa. Milikku. Jiang Miaoyu berkata dengan menggoda di matanya. Ambillah kembali. Saya tidak bisa menerimanya. Fang Qiyu berkata dengan hormat dan kagum. Haha, aku hanya bercanda. Jiang Miaoyu berkata sambil tersenyum, ini dari teman sekelasku. Dia meminta saya untuk membantunya memberi kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia menatap Fang Qiyu dan bersikeras, terima atau tidak. Ketika anak-anak mendengar itu berasal dari teman sekelas Jiang Miaoyu dan bukan dirinya sendiri, mereka menghela napas lega, tetapi pada saat yang sama mulai ribut lagi. Semua orang memandang Fang Qiyu untuk melihat apa yang akan dia jawab. Terima atau tidak? Fang Qiyu juga sedikit tidak yakin. Tidak pantas menerimanya. Tidak terima itu. Ini terlalu kejam. Pada saat ini, seorang siswa mengenakan kacamata hitam memegang 2 botol air mineral, dengan santai melewati kelas 3. Pada saat kritis ketika sorotan akan datang, seseorang mengganggu. Semua siswa kelas 3 berbalik untuk menatapnya secara bersamaan dengan suara, desir, dengan mata yang tidak baik. Siswa itu kaget dan menatap kelas 3 dengan bingung. Ketika dia melihat Fang Qiyu di kerumunan, wajahnya tiba-tiba mendung. Murid itu mengambil 2 langkah dengan tergesa-gesa tetapi kemudian melambat. Fang Qiyu juga menatap siswa itu dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia mengenakan kacamata hitam, Fang Qiyu masih mengenalinya. Itu adalah generasi kedua yang kaya yang turun dari mobil mewah ketika hujan sehari sebelum kemarin. Generasi kedua yang kaya sekarang memiliki ketidakpastian luar biasa dalam hati. Haruskah aku menyapa? Dia memikirkan kata-kata ayahnya bahwa akan lebih baik bergaul dengan orang ini. Sekarang sejak kita bertemu, rasanya tidak pantas untuk tidak menyapa. Sebenarnya, dia sangat ingin tahu tentang Fang Qiyu. Fang Qiyu belum mengangkat tangannya, tetapi 2 pengawal yang sangat baik dari ayahnya ketakutan olehnya. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan pengawal itu sehari sebelum kemarin bahwa lelaki itu hebat, dia sedikit khawatir lagi. Dia tiba-tiba menjadi ragu-ragu dan kakinya juga berhenti. Dia sedikit takut apakah dia harus pergi atau tidak. Setelah generasi kedua yang kaya ragu-ragu untuk sementara waktu, akhirnya dia mengertakkan giginya dan berjalan menuju posisi di mana kelas 3 beristirahat. Melihat seseorang mendekat, para siswa kelas 3 ingin tahu. Jiang Miaoyu juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ketika generasi kedua yang kaya datang ke kelas 3, ia pertama kali melihat Jiang Miaoyu. Dia langsung dikejutkan oleh kecantikannya dan langsung tinggal di tempat, tercengang. Kemudian dia mencoba menahan pikirannya daripadanya. Dia tidak lupa bahwa ada orang yang luar biasa di sampingnya. Dan teman sekelas wanita seperti seorang dewi mengantarkan sesuatu kepada iblis ini. Tampaknya hubungan mereka tidak biasa. Tidak bisakah mereka menjadi pacar dan pacar? Di bawah tatapan terkejut Fang Qiyu, generasi kedua yang kaya berjalan menghampirinya dan berkata dengan nada yang menyenangkan kepadanya, "Saudaraku, minum air." Fang Qiyu terpana sejenak. Dia dan aku sepertinya tidak saling kenal dengan baik.
Saat itu generasi kedua yang kaya beralih ke Jiang Miaoyu dan akan menyanjung Fang Qiyu. Tapi sebenarnya, dia mencium pantat yang salah. Dia dengan ramah bertanya, apakah ini saudara ipar perempuan? Adik ipar, apakah Anda minum air? Para siswa kelas 3 semuanya ketakutan. Adik Fang Qiyu agak bodoh. Sirkuit otaknya sedikit berbeda dari sirkuit orang biasa. Bagaimana kamu tahu kalau mereka adalah pacar dan pacar? Jiang Miaoyu juga memandang orang itu dengan tatapan kosong di depannya. Dia semacam tidak menyadari bahwa bagaimana dia mengucapkan kata, ipar perempuan. Generasi kedua yang kaya membuat Fang Qiyu merasa lucu dan menyebalkan. Untuk menghindari lebih banyak kesalahpahaman, dia buru-buru mengambil 2 botol air dan berkata, terima kasih. Jangan katakan itu, saudara. Nama saya Tang Heng. Lain kali jika ada kesempatan, saya akan mengundang Anda dan ipar perempuan untuk makan. Lalu aku pergi dulu. Melihat Fang Qiyu menerima airnya, generasi kedua yang kaya pergi dengan gembira. Karena dia mau menerima air saya, itu berarti dia tidak menganggap serius hal itu yang membuat saya takut setelah acara sehari sebelum kemarin. Tang Heng senang tetapi Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu langsung malu. Satu mengambil air. Satu mengambil surat itu. Dia menatapnya. Akhirnya, Fang Qiyu lah yang memecahkan kebekuan dan berkata, tentang surat ini, terima kasih teman sekelasmu untukku. Saya tidak bisa menerimanya. Jika kamu tidak melihat foto dan kata-kata gadis itu, kamu mungkin akan menyesal. Dia adalah gadis yang sangat cantik. Jiang Miaoyu berkata sambil tersenyum saat dia baru saja datang. Apakah dia secantik kamu? Fang Qiyu bercanda sambil tersenyum. Lebih cantik dari aku. Jiang Miaoyu berkata dengan pasti. Kalau begitu aku tidak bisa menerimanya dengan pasti. Saya akan menjadi musuh publik. Fang Qiyu berkata sambil tersenyum. Apakah kamu terlalu takut-takut? Jiang Miaoyu mengeluh. Kemudian dia menatap mata Fang Qiyu dan bertanya, kamu tidak akan menerima surat ini dengan pasti. Fang Qiyu mengangguk dengan tulus. Yah, seseorang akan sedih. Jiang Miaoyu menghela nafas dengan emosi dan menyimpan surat itu. Anak-anak di kelas saling memandang dengan cemas karena Fang Qiyu menolak surat cinta. Seseorang bergegas mengirim surat cinta dan dia tidak menerimanya. Dan itu dari kecantikan sekolah. Bahkan jika mereka menginginkannya, tidak ada yang pernah memberi mereka. Siapapun harus benar-benar tidak pernah dibandingkan dengan yang lain karena perbandingan itu jelas. Gadis-gadis di kelas 3 mendesah lega. Ketika itu berakhir, Jiang Miaoyu hendak mengucapkan selamat tinggal. Fang Qiyu menyerahkan 1 botol air yang diberikan Tang Heng padanya. Itu untuk Anda. Ambil. Jiang Miaoyu menatap air di tangan Fang Qiyu, tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Ini untuk saudara ipar perempuan, tapi ternyata tidak. Jika dia mengambilnya, apakah itu berarti dia setuju? Dia tidak bisa tidak memikirkannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul padanya. Dia tertawa dan berkata, jika kamu mengambil surat itu, aku akan mengambil airnya. Oh, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Terima atau tidak?